wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Jati Gedong 2 Bapak Sutrisno beserta Ibu dan Bapak Dewan Guru. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa yang hari ini diwakili komite beserta paguyuban, ibu-ibu dan bapak segenap wali murid dan siswa-siswi SDN Jati Gedong 2 dan teristimewa kepada anak-anak sekalian dan segenap undangan. Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini Purna Wiyata, ini terutama kelas 6 ya, Purna itu apa? Bu? Purnama, mari yang selesai Wiyata apa? Wiyata itu pendidikan ya. Wis mari lek pendidikan nih lulus. Nah, lulus kalau Purna Wiyata lulus SD ini bukan selesai mari atau lari-lari wis bebas mboten. Namanya dasar, ini adalah landasan pertama ya. Jadi kita anggap Purna Wiyata di SD ini merupakan fondasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya. CDL, SMP 2 saya yakin ya 100% insya Allah bisa diterima. Jelas pada paling dekat. Ada sekolah-sekolah itu yang jauh, sekolah favorit, sekolah apik, tapi karena jauh dengan SMP ya zonasinya nggak masuk. Larinya pinter-pinter kadang-kadang nggak masuk di SMP negeri ya. Nah, ini masih satu problem, nanti insya Allah akan diselesaikan oleh kementerian. Sepatutnya sebagai sedaya putra putri yang lulus SD bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi harapan kami setelah SD, SMP itu bisa SMA, SMK, kalau perlu juga harus ke perguruan tinggi. Tadi dikatakan Pak Tris ya, anak-anak sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan. Di SD diajarkan ada pelajaran membaca, menulis melalui matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS. Ibu-ibu menawi wonten griya putra-putrane sinau jenengan tumbuhi mboten Bu? Jenengan tumbuhi mboten? Tenan ta? Tumbuhi apa nonton sinetron? Ya, dibantu ya putra putri ya. Jenengan nyekolah ning SD empun pasrah bongkoan Pak Tri kurang coba kula wis 6 tahun ten mriki jenengan kula wentah jenengan ajari wis cul-kutul boten ya. Tadi dikatakan ya pendidikan anak-anak itu bukan tanggung jawab mutlak di sekolah. Ada 3 unsur penanggung jawab pendidikan. Jelas sekolah dan jangan dititipkan ke sekolah ya. Ketika anak-anak di sekolah itu tanggung jawab ibu bapak guru. Kayak anak SMP dulu kan harus diselesaikan di sekolah dulu. Empun nganti ya arek gelut tak konco gelut lah lapor nang wong tuane ganti wong tuane nantang kancane mau ya. Kok kadang-kadang yang sepuh saya itu langsung orang sekolah endi sing anu anakku mau langsung lari sing gelem ditangani dhewe ampun ngantos wonten nggih. Jadi kalau ada kejadian di sekolah adalah tanggung jawab biar diselesaikan di sekolah. Misalnya di sekolah nggak tahu ada laporan putra-putri jenengan konfirmasi ke sekolah, ke kepala sekolah. Pak Tris kalau ini kok lubang pulang itu dirosot di anteni kancane lah. Sana nanti disampaikan oleh sekolah. Ini pesan saya yang pertama. Ya. Jadi ketika di sekolah tanggung jawab ada pada sekolah. Ya. Dan sekolah pinter jam Pak Tris 5 sampai 6 jam, paling banyak 6 jam. Sehari semalam 24 jam. Sing 18 jam ten pundi? Sing 18 jam ten pundi lari ini kan betul sekolah kan di rumah. Nah, ketika anak sudah pulang dari sekolah pulang ke rumah, ini adalah tanggung jawab orang
uang, jadi adanya kerjasama antara orang tua dengan sekolahnya lebih baik. Ketika anak sudah pulang, tanggung jawab pendidikan di orang tua. Nah, selama 18 jam tadi, buat dia kok kan lari-lari, dulin dan kancane lingkungan. Ya, lingkungan juga punya tanggung jawab. Kayak jenengan tinggal di dusun, apa nih dusun Pak Trisna ini? Jatirowo. Saya tinggal di Jatirowo, agak ada tonggo kan. Lari-lari kan dimana kan kancane tonggo nih. Nah, di lingkungan itu juga punya tanggung jawab. Apabila lingkungan bagus, lingkungan baik, saya yakin anak-anak juga akan baik. Mungkin ada lingkungan yang gak baik, sewu deh, kuno enek arek nom-noman sing gak sekolah, biasanya tawuran, biasanya mabuk, kayak putrane jenengan ngumpul, katut boten Bu, katut mabuk-mabukan. Lah, ini juga tanggung jawab lingkungan. Kayak orang sing arek nakal-nakal, ya lingkungan yang menangani, supaya nanti gak nular kan anak panjenengan. Jadi tanggung jawab pendidikan itu ada di 3 unsur tadi, di sekolah, kemudian di rumah oleh orang tua, dan di lingkungan. Nah, tiga ini bisa menyatu, saya yakin ya, anak-anak menjadi anak yang baik. Jadi dikatakan Bapak Kepala Sekolah ya, kalau pengetahuan sudah jelas, anak-anak tiap hari diajarkan matematika bahasa Indonesia ada, ya, olahraga juga ada. Nah, ada hal yang kadang-kadang kita lupakan. Nopo, ya, ini jadi diajari tadi ada tari-tarian. Nah, gurunya yang ngajar nggak mungkin kan? Nah, mungkin ada orang tua yang punya ilmu juga bisa dikembangkan. Kemudian keterampilan, Pak Tri cerita ya, di sini banyak pengusaha tempe, anak-anak diajak melihat bagaimana membuat tempe. Anak-anak sudah tahu prosesnya. Oh, dari deli direndam berapa malam misalnya, terus diolah menjadi tempe. Nah, ini juga perlu keterampilan semacam ini, perlu diajarkan sama anak. Jadi selain pengetahuan juga satu hal lagi yang juga penting, yaitu tentang penanaman pendidikan karakter atau budi pekerti. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan oleh kita ya. Orang tua ketika anak-anak belajar pasti ditakoni rapotan piro biji matematikamu, piro bahasa Indonesia dilihat ya. Nek wis 8 sapa wis seneng. Tapi kita nggak tahu apakah dengan nilai matematika 8 itu anak pasti pinter ya. Yang mesti 8 itu kadang-kadang ada yang nyuntuh ketika ulangan ya. Nah, yang lebih penting lagi yaitu pendidikan karakter tadi ya, yaitu nilai dan sikap anak. Yang kemarin kurikulum 2013 ada penilaian sikap ya. Nilai ini A atau B atau C atau D. Di situ ada deskripsinya ya. Ananda Budi ya sudah menghafalkan misalnya Al-Quran, surat ini surat itu, ada nilai seperti itu. Nah, pendidikan karakter ini tolong dibantu ya, tanpa bantuan panjenengan tidak mungkin. Dengan adanya tadi kurikulum merdeka ya, adanya penanaman profil pelajar Pancasila melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu ditanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak. Dan apa itu Pancasila? Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nilai-nilai ini ditanamkan kepada anak. Kenapa? Beberapa waktu belakangan ini yang terlupakan. Menurut saya Bapak ya, jenengan lihat ketika tahun 78 lalu sekemutan adanya kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah dengan penataran apa Pak? P4 ya, nopo niku penataan ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, ditanamkan nilai-nilai Pancasila. Kalau dulu itu ya, kita sudah tahu ada 36 nilai-nilai butir Pancasila ditanamkan kepada kita supaya apa ya, nah kita menguasai betul nilai-nilai dari Pancasila, bagaimana mengamalkannya. Tapi dengan bergulirnya waktu ya,
Indonesia kok tambah goblok-goblok muridnya. Sehingga apa? Pancasila ini dilupakan, yang lebih diutamakan apa? Pengetahuan. Ya, kita mengejar, kita kalah dengan Jepang, kita kalah dengan Cina. Jepang dengan Cina sudah bisa menciptakan ini itu, kita belum. Kita dipacu supaya pengetahuannya sama dengan orang Jepang, pengetahuannya sama dengan orang Cina. Tapi kita lupa, ya, karakter atau nilai tadi kita lupakan. Sehingga apa? Sekarang banyak orang pinter tapi digawe minteri kan? Ini betul. Nah, kita lihat ketika terjadi tawuran, ya, ditangkap polisi, lari SMP, SMA, padahal lari anak-anak sekolah, tapi kok bisa kejadian seperti ini? Kenapa? Karena pendidikan karakternya yang kurang. Oleh sebab itu harapan kami, ya, dengan diberlakukannya kurikulum merdeka, ya, dengan mengutamakan profil pelajar Pancasila, ya, terutama nilai-nilai Pancasila ini akan dikembangkan melalui 6 elemen, ya, melalui 6 elemen. Yang pertama itu akhlak mulia, ya, penanaman akhlak mulia. Anak-anak diajarkan, dibiasakan dengan akhlak mulia. Kata kalau wow, ya, Pak Tri, anak yang masih kecil sudah tahu berdoa, kan tadi juga tersenyum. Ngerti ya, saya didoakan semoga keluarganya sehat, ya. Menurut saya hari ini keluarga saya lagi di rumah sakit. Saya sudah 6 hari bolak-balik ke rumah sakit. Ini tadi bukan dari rumah sakit langsung berangkat sini. Saya kemarin sore itu bawa baju seragam itu ke rumah sakit. Saya berangkat dari rumah sakit tadi. Alhamdulillah tahu, ya, pelipis, ya, itu benar. Alhamdulillah, semoga, ya, dikabulkan doanya, ya. Nah, anak segitu sudah, ya, bisa mendoakan kita, ya. Ini sikap-sikap seperti ini yang akan kita tanamkan kepada keseluruhan anak-anak nanti, ya. Jadi berakhlak mulia, ya, kemudian bergotong royong, ya, kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif, satu lagi ya. Jadi 6 elemen ini sama itu dengan yang diajarkan Bapak tadi, ya, pedoman pengamalan, ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, ya, hanya dirubah, ya, itu yang akan ditanamkan. Jadi sekali lagi, ya, untuk pembelajaran nanti tolong dibantu, ya, sesuai dengan program pemerintah, terutama Ibu Bupati, ya. Ibu Bupati punya program demi melaksanakan visi misinya Jombang. Apa visi misi Jombang? Jombang berkarakter, terus berdaya saing, ya. Ya, berkarakternya ini nanti ditanamkan. Untuk anak SD, MI, ya, untuk tahun ini dicanangkan oleh Bupati kemarin harus hafal juz 30 minimal. Ada 5.000 anak, ya, 5.000 anak SD dan SMP, SD dan MI, ya. Harapannya tahun ini ada 5.000 anak yang sudah hafal juz 30. Kemarin sudah dimulai di Munakosa, ya, di tes, diuji itu sudah hampir 2.500 kemarin yang lulus, yang sudah hafal juz 30. Ini nanti anak-anak kalau sudah hafal juz 30